Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Shingji Season 7 chapter 127. Nggak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini ular putih yang mendapat kekuatan kegelapan dari Yuan Shi Tianxun pun mulai menunjukkan perubahan pada tubuhnya. Dia mulai bermutasi menjadi ular putih yang lebih kuat dan ganas. Si ular pun juga merasakan bahwa tubuh baru dan juga kekuatan yang dia miliki saat ini sungguh luar biasa. Seluruh tubuhnya pun kali ini berubah, bahkan semua bagian tubuh saat ini juga telah membesar sampai rambutnya pun berubah menjadi ular. Huan Chen yang melihat perubahan ular putih, dia merasa kecewa kenapa ular putih yang dia kenal menjadi seperti ini. Biksu Tong saat ini juga merasakan kekuatan ular putih meningkat dengan pesat. Bailang yang polos pun lalu mengatakan bahwa semua bagian tubuh dari ular putih kali ini telah membesar, terutama the boobs-nya sangat wow. Sun Wukong dengan tatapan tajamnya dia mengatakan, sungguh Yuan Shi Tianxun tidak mau berhenti ikut campur, hanya dia yang mampu memberikan kekuatan seperti ini. Semuanya pun kali ini merasa kesal dengan Yuan Shi Tianxun karena tubuhnya berada jauh ribuan mil dari tempat ini, tapi kekuatannya menyebar kemana-mana. Kini si ular putih pun mengatakan, Yuan Shi, seperti yang sudah kita sepakati, wanita naga itu adalah milikmu, dan sisanya semuanya untukku. Yuan Shi Tianxun pun setuju dengan kesepakatan ini. Kini Yuan Shi Tianxun menyuruh si ular putih menggunakan kekuatan ini dengan baik. Dia menyuruh si ular putih juga untuk tunduk dan patuh pada Yuan Shi Tianxun. Maka Yuan Shi akan memberikan kedamaian yang belum pernah diterima oleh ular putih selama ini. Si ular putih pun mengatakan baik, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Sambil pergi Yuan Shi Tianxun berkata, nikmatilah pestamu saat ini. Si ular pun merasa senang karena sekarang dia menjadi ular tercantik dan terkuat di dunia. Aura yang dia keluarkan pun juga sangat mengerikan, dan teriakannya mampu menimbulkan riak air yang cukup besar. Semua tim Biksu Tong kali ini menjadi waspada. Kemudian Biksu mengatakan bahwa si ular putih telah menerima godaan kegelapan, maka dia tidak akan ragu untuk membunuh si ular putih. Si ular putih pun kali ini telah sampai di hadapan Biksu Tong, bahwa sekarang dia akan mengejar kebahagiaan dan kegembiraan untuk dirinya sendiri, dan tidak ada yang mampu menghentikannya saat ini. Biksu Tong kemudian berkata, obsesi dan ambisimu tentang kebahagiaan terlalu besar, justru itulah yang membuatmu menjadi tidak bahagia. Si ular pun kali ini menjawab, kenapa kamu tidak bersenang-senang saja denganku? Kita bisa kendu setiap hari. Apa yang kau dapatkan dengan perjalananmu kali ini? Apakah seluruh dunia akan memujamu? Ataukah seluruh dunia akan berterima kasih padamu? Biksu pun menjawab, perjalananku bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersesat seperti dirimu. Dan si ular pun kembali menjawab perkataan dari Biksu Tong, benarkah? Tapi aku tidak merasa tersesat. Aku baik-baik saja dan aku sangat bahagia. Aku benar-benar tidak butuh bantuanmu. Si ular kemudian berterima kasih pada Biksu Tong. Jika bukan karena kedatangan Biksu Tong ke tempat ini, maka Yuan Shi Tianxun tidak akan pernah datang dan memberikan kekuatan seperti ini. Biksu pun kemudian meminta izin. Jika sudah tidak ada urusan, maka aku akan segera pamit dari tempat ini. Tapi si ular tidak akan pernah membiarkan Biksu Tong pergi. Dia pun kemudian mulai melakukan serangan dengan rambutnya. Hal ini membuat tim Biksu Tong harus melompat untuk menghindari serangan ular putih yang telah menghancurkan kapal mereka. Dan sekarang Sun Wukong maju untuk menghadapi si ular. Dengan cepat, si ular pun mengibaskan rambut layaknya model iklan sampo Lifebuoy. Dan kini rambut ular itu pun melilit tubuh Sun Wukong. Si ular pun mengatakan bahwa Sun Wukong tidak akan bisa kabur sekarang. Kemudian ular putih pun mulai menyemburkan racunnya, dan dalam sekejap saja tubuh Sun Wukong kali ini telah kaku dan membatu. Ular putih pun melemparkan tubuh Sun Wukong yang sudah menjadi batu, dan kali ini Sun Wukong tenggelam ke dalam air. Hal ini membuat Bailang panik dengan keadaan Sun Wukong. Tiba-tiba saja segerombolan siluman bunga matahari pun muncul dan mulai menyerang. Hal ini membuat semuanya menjadi waspada. Kemudian Biksu Tong berkata bahwa teriakan ular di awal tadi adalah tanda panggilan untuk semua monster yang ada di tempat ini. Bahkan siluman keong pun juga telah bermunculan. Hal ini membuat tim Biksu Tong terkepung oleh para siluman dari Goa Gyeonggi-di. Ular putih lalu berteriak bahwa sekarang dialah ratu di Goa Gyeonggi-di ini.
sang ular pun menyuruh semua siluman untuk segera menangkap Biksu Tong dan juga yang lainnya dan membunuh mereka. Dengan cepat seluruh siluman pun kali ini menyerbu. Biksu pun berteriak, "Lindungi Xiaoyu dan cepat bawa dia pergi dari tempat ini." Bailang dan Yu kini berusaha melindungi Xiaoyu dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Tiba-tiba saja, Yihu merasakan sebuah api muncul di dalam dirinya dan Yihu mengatakan bahwa dia tidak mau mati di tempat ini. Monster keong yang sigap kini muncul dan merangkul Yihu dari belakang dan dia pun kali ini menggigit leher Yihu. Tapi untungnya Subaji datang dengan cepat dan menyelamatkan Yihu sebelum darahnya dihisap oleh siluman keong. Baji kemudian bertanya, "Yihu, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi bengong?" Yihu pun mengatakan bahwa aku tidak apa-apa. Quan Chen yang terluka kali ini mencoba bangkit. Dia pun kemudian ditolong oleh Biksu Tong dan Quan Chen mengatakan bahwa dirinya saat ini akan segera mati. Kini Quan Chen pun meminta maaf, dia tidak berharap akan menjadi seperti ini. Biksu pun menyuruhnya lupakan saja hal itu. Dan ular putih tiba-tiba kali ini menengok lalu mengatakan, "Oh, belum mati ya, mantan suamiku. Kamu sekarang terlihat seperti serangga yang menyedihkan." Quan Chen pun bertanya, "Hei ular putih, bagaimanakah perlakuanku padamu di masa lalu?" Si ular putih pun menjawab, "Perlakuanmu sangat baik." Dan Quan Chen menimpali, "Lalu kenapa kamu membalasku dengan cara seperti ini? Kita pernah bekerja sama membuat lubang di tempat ini agar bisa menjadi api penyucian di bumi ini. Tapi kenapa kamu berubah dengan tujuanmu?" Si ular pun tertawa dan mengatakan, "Aku tidak pernah berubah. Aku hanya tidak menekan apapun yang kuinginkan saat ini. Kurasa ini adalah dunia yang sebenarnya kuinginkan dan ini sangat menyenangkan. Selama ini aku membencimu karena kau tidak tahu minat yang kuinginkan. Aku hanya berpura-pura bahagia bersamamu, tapi sebenarnya aku tidak menyukaimu. Karena di sisi lain, Tang Sanchanglah orang yang kusukai dan aku cinta dengannya. Aku sudah menyukai Tang Sanchang sejak pertama kali melihatnya, tapi sayang sekali dia menolak cintaku. Hal itu membuatku sangat sedih. Itu sebabnya dia dulu menolak untuk menggunakan jalan pintas dari kincir air ini. Apakah selama ini Tang Sanchang tidak pernah memberitahumu?" Biksu pun menyuruh ular putih untuk tidak mengungkit masa lalu. Kemudian si ular berkata, "Hei Sanchang, jika kamu berubah pikiran dan kamu mau kendu denganku agar kita punya bayi yang lucu, maka aku akan memaafkan dirimu." Biksu pun dengan tegas menolak dan menyuruh ular putih untuk melupakan ide cabul ini. Si ular pun berkata, jika saat ini sang biksu tidak akan bisa menolaknya karena perlindungan yang terkuat dari si monyet telah menghilang dan telah ia kalahkan. Dengan tatapan mata yang tajam, Biksu Tong kali ini berkata dengan ular putih, "Benarkah? Kamu salah." Dan tiba-tiba saja dari dalam air kini keluar gelembung udara. Dan kini gelombang air yang tinggi muncul di belakang Biksu Tong. Hal ini membuat ular putih menjadi kaget. Dan dari dalam air itu keluarlah sosok yang besar kemudian berkata, "Ular putih, kamu mengubahku menjadi batu adalah ide yang buruk karena aku terlahir dari batu." Biksu lalu bertanya, "Wukong, apa kamu tidak apa-apa?" Sun Wukong pun menjawabnya, "Tenang saja guru, aku tidak apa-apa. Serahkan ular cabul ini padaku." Kemunculan Sun Wukong membuat ular putih merasa ngeri karena kekuatan Sun Wukong benar-benar kuat. Bahkan racun batunya tidak mempan sama sekali. Dan saat ini Sun Wukong mulai maju untuk balas dendam karena si ular telah mengubah dirinya menjadi batu. Si ular putih pun kali ini mengancam Sun Wukong dengan mengatakan jika Sun Wukong berani melawannya, maka Sun Wukong harus mati. Sun Wukong yang tidak takut sama sekali, dia mengatakan, "Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Bahkan jika kekuatanmu sudah ditingkatkan oleh Dewa Kegelapan itu, kamu masih belum bisa menandingi kekuatanku." Si ular putih pun menyuruh Sun Wukong untuk tidak bicara omong kosong. Setelah itu ular putih menyerang Sun Wukong dengan ekornya dan dengan santai Wukong pun menangkap serangan ekor itu. Bahkan kali ini Sun Wukong yang sudah sangat emosi pun mencekik leher si ular putih yang membuatnya berteriak kesakitan. Dan dia tidak percaya bahwa Wukong benar-benar kuat. Wukong yang mengamuk pun mengeluarkan teriakan yang keras dan membanting tubuh ular putih. Tapi si ular putih yang tidak mau kalah, dia pun membalas Wukong dengan lilitan yang kuat dan membantingkan tubuhnya dengan keras juga. Pertarungan keduanya pun semakin sengit dan tidak ada yang mengalah. Hingga akhirnya Sun Wukong mengangkat tubuh si ular putih dan melemparnya hingga menabrak batu sampai hancur. Kini si ular pun berkata di dalam hati bahwa kekuatan kemarahan Sun Wukong ini benar-benar mengerikan. Dia harus mencari celah untuk bisa menusuk jantung Sun Wukong dengan ekornya. Wukong yang merasa ular putih bukan apa-apa baginya, dia pun kali ini memukul-mukul dadanya sebagai tanda bahwa dialah yang terkuat dan tidak terkalahkan. Si ular putih pun kembali menyerang dan dia menyuruh Sun Wukong untuk menunjukkan semua kekuatannya. Quan Chen yang sekarat kali ini meminta Biksu Tong untuk mengumpulkan semua muridnya dan masuk ke dalam kapal karena dia kali ini akan mengirimkan
biksu dan yang lainnya dengan kincir air itu. Biksu lalu bertanya, bagaimanakah dengan dirimu? Huan Shen menjawab, jangan pikirkan aku tidak akan pernah pergi dari tempat ini. Cepat pergilah. Biksu pun kali ini khawatir dengan keadaan dari Huan Shen. Dan kali ini Huan Shen berkata, selama ini aku hidup di dalam harapan semu. Yang ular katakan itu semuanya adalah benar, bahwa yang telah menghilang tidak akan pernah kembali. Dan aku sangat bodoh. Sekarang aku sadar bahwa semuanya telah berakhir. Tapi tidak denganmu, Sanzang. Kamu masih memiliki mimpi yang harus kamu wujudkan. Lanjutkan perjuanganmu. Setelah berkata seperti itu, Huan Shen pun kali ini melompat dan pergi dari hadapan Biksu Tong. Sang biksu kemudian menyuruh semuanya untuk ke dalam kapal karena kincir air akan segera diaktifkan. Xiaoyu, Bailang dan juga yang lainnya pun kini berlari dan masuk ke dalam kapal. Lalu Huan Shen saat ini akan mengaktifkan kincir air itu. Sambil menarik tuas untuk mengaktifkan kincir air, Huan Shen pun berkata kepada Biksu Tong, kamu sebagai adikku, akan kuberi hadiah yang paling istimewa dariku. Gunakan kincir air ini untuk pergi jauh dari jalur monster dengan cepat. Bailang, Xiaoyu dan yang lainnya pun kali ini bergegas lari agar tidak ketinggalan kapal. Mereka semua kali ini masuk ke dalam kapal dan kapal pun mulai berjalan. Xiaoyu yang melihat Yihu masih tertinggal di belakang, dia pun berteriak untuk cepat. Dan Yihu langsung saja melompat ke dalam kapal. Dan kini, kapal pun mulai berjalan karena tertarik oleh arus yang besar. Biksu kemudian menyuruh mereka semua untuk bersiap, karena sekarang kapal akan segera meluncur melewati air yang dihasilkan oleh kincir air ini. Dan akhirnya, mereka pun akan memulai melakukan perjalanan ke step selanjutnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah biksu dan yang lainnya akan lancar melewati saluran kincir air ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koproso. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.